Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan seri strategi trading di sektor finansial. Sektor finansial adalah sektor yang dengan total nilai pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia, mengalahkan sektor energi dan consumer good, apalagi sektor manufaktur. Nah, hal ini sebenarnya juga menjadi indikator bahwa ekonomi nasional itu digerakkan oleh sektor konsumsi dalam negeri. Dalam hal ini pengeluaran rumah tangga. Hal ini bisa dilihat bahwa bank-bank besar di Indonesia itu masih dihuni oleh Bank BUMN dan BCA, yang hampir semuanya merupakan bank retail. Hal ini sebenarnya menjadi PR besar bagi otoritas jasa keuangan untuk mendorong bank-bank dengan size besar untuk lebih bermain pada sektor korporasi dan wirausaha berorientasi ekspor. Nah, tanpa kemampuan ekspor pada dunia usaha, maka ekonomi nasional ya akan berputar-putar di kisaran 5% saja. Karena tanpa devisa dari hasil ekspor yang besar, otomatis ya hanya rupiah yang berputar-putar di dalam negeri, dan ini sulit untuk melakukan multiplikasi. Oke, hari ini mari kita membahas bagaimana strategi trading di sektor finansial. Nah, tentu juga penting untuk mengetahui bagaimana saham-saham mana saja yang mengalami kenaikan dalam 12 bulan terakhir per hari ini. Nah, mengapa penting mengetahui saham-saham mana yang memiliki tren positif? Tentu saja supaya kita bisa memilih saham yang tepat. Nah, berikut ini adalah saham yang memiliki kenaikan tertinggi selama 12 bulan terakhir. Yang pertama diduduki oleh NISP dengan kenaikan 98,5%, kemudian ada MFIN kenaikannya 82,4%, dan jadi ada 44 saham dengan kenaikan minimal 0% selama 12 bulan. Saham-saham itu terdiri dari subsektor-subsektor, diantaranya bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan perusahaan investasi. Nah, karena karakteristik subsektor yang ada di sektor finansial itu cukup berbeda tajam, maka saya akan memilah analisis saya menurut subsektornya. Nah, yang pertama adalah subsektor bank. Kinerja saham bank umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan kredit, suku bunga, kebijakan moneter, kemudian kualitas aset dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, berikut datanya. Ada 16 saham yang disusun atau diurutkan berdasarkan kenaikan yang tertinggi. Dimulai dari NISP yang tadi sudah juga saya tayangkan di depan, kenaikannya 98,5%, dan kemudian ada BNGA, BSIM, BRIS, dan BDMN, itu adalah 5 besar, disusul oleh BMRI dan seterusnya sampai dengan BSWD dengan kenaikan 0%. Nah, dari grafik tersebut kita bisa lihat bahwa rentang kenaikan 5% sampai 30% ada kecenderungan semakin tinggi asetnya. Maka saham tersebut juga semakin tinggi kenaikan harga sahamnya. Jadi nampak ada korelasi antara kenaikan saham dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Di rentang 5% sampai 30% itu ternyata bahwa memang jumlah aset perusahaan tersebut juga tinggi. Nah, sedangkan pada kenaikan di bawah 5% itu tidak banyak data tersedia, yang artinya cenderung memang acak. Sedangkan pada kenaikan di atas 30%, faktor total aset tidak lagi dominan, mempengaruhi harga saham. Jadi sementara kita bisa melihat bahwa di rentang kenaikan 5% sampai 30%, disitulah terjadi korelasi yang kuat antara besarnya rentang kenaikan dengan besarnya total aset. Artinya total aset punya dampak signifikan terhadap kenaikan dari harga saham. Nah, untuk mempertajam visualisasinya, silakan Anda lihat grafik berikut. Nah, ternyata size juga mempengaruhi earning to price walaupun itu tidak cukup signifikan. Kita bisa lihat dari grafik antara earning to price dan price gain berikut ini gitu ya. Nah, apa artinya hal tersebut? Nah, di dalam subsektor bank, Anda sebenarnya bisa dengan mudah mendapatkan triple gain. Pertama,
dari sisi kenaikan harga saham, kedua dari sisi dividen, dan yang ketiga adalah euforia Judith dividen. Karena earning price di atas 10% itu sangat mungkin emiten tersebut akan membagikan dividennya. Sekarang kita akan lihat pada subsektor financing services atau lembaga pembiayaan. Pada subsektor ini, kinerja sahamnya dipengaruhi oleh pertumbuhan pembiayaan, kualitas kredit, biaya pendanaan, dan perkembangan sektor real. Nah, sangat terpengaruh oleh daya beli masyarakat. Nah, berikut ini adalah daftar emiten yang memiliki kenaikan selama 12 bulan terakhir. Nah, ini sudah kami urutkan berdasar kenaikan tertinggi itu adalah MFIN, kemudian dengan kenaikan 82,4%, lalu ada CFIN, kemudian BBLD dan WOMF serta ADMF adalah di 5 besar kenaikan tertinggi. Nah, berikutnya itu ada 9 emiten yang masuk di dalam yang memiliki kenaikan tertinggi selama 12 bulan terakhir. Nah, tidak banyak emiten yang ada. Kita tahu bahwa peringkat 1 adalah MAVN, naik karena dalam proses diakuisisi oleh Bank Mitsubishi. Begitu juga dengan CFIN, itu terkait dengan aksi korporasi. Sedangkan ADMF, BFIN, dan IMCS itu adalah perusahaan yang memang besar dari sisi aset yang dimilikinya dan memiliki kinerja yang memang beragam. Jadi agak sulit mengambil kesimpulan dari subsektor ini. Mari kita lihat grafik di samping ini. Jika Anda termasuk yang konservatif, saran saya adalah hindari saja memegang saham-saham di subsektor ini. Sedangkan jika Anda memaksa sekali untuk membeli saham di sektor ini, maka ADMF dan IMCS itu masih bisa diulik-ulik ya. Setidaknya masih aman dipegang secara jangka panjang. Bagaimana dengan subsektor asuransi? Nah, mari kita perhatikan tabel di samping ini. Ada beberapa emiten di subsektor asuransi, antara lain Tugu, ASBI, PNIN, LPCI, LPGI, ASDM, dan ASRM. Masing-masing dengan kenaikan berkisar antara 0 sampai 80,1%. Nah, walaupun jumlahnya kecil, lebih baik jika kita fokus pada Tugu, TUGU, dan PNIN. Kedua saham ini itu cukup simetris antara kenaikan harga saham dengan kinerja keuangannya. Jadi kedua saham ini layak dipertimbangkan untuk kita miliki. Nah, karena jumlahnya yang tidak banyak, itu juga agak sulit untuk menyimpulkan secara statistik. Tetapi setidaknya saham TUGU dan PNIN itu masih bisa diharapkan. Kecuali mereka ada rencana merger atau akuisisi. Nah, berikutnya adalah subsektor investment service. Pada subsektor ini, itu hanya ada 2 emiten yang mengalami kenaikan. Atau setidaknya mereka tidak negatif, yaitu PANS dengan 13,8% dan YULE itu ada di 0,0%. Nah, selain itu mereka mengalami kenaikan negatif. Hal ini sebenarnya bisa ditebak karena rapot perusahaan sekuritas itu memang rata-rata merah padam. Nah, kisaran IHSG di dalam kisaran yang memang sangat landai ini ya, yang begitu naik sedikit turunnya begitu tajam, itu salah satunya juga dipicu oleh sektor manufaktur yang memang saat ini benar-benar dihajar oleh produk-produk impor, sehingga banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang kemudian kolaps ya. Lalu ini juga akan berpengaruh pada kinerja dari sektor pendanaan pembiayaan. Nah, itulah tadi analisis saya bagaimana strategi trading pada sektor finansial. Nah, karena sektor finansial ini cukup lebar, maka kemudian analisisnya dipecah-pecah pada subsektor. Sesuai dengan pembahasan yang barusan saya sampaikan, memang sektor finansial ini lebar, terdiri dari berbagai macam subsektor. Sehingga kemudian analisis kan memang dilakukan per subsektor. Nah, dari paparan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang cukup aman untuk kita melakukan investasi atau kita trading itu adalah subsektor perbankan, khususnya
perbankan-perbankan yang dalam rentang kenaikan antara 5% sampai 30%. Karena bisa terlihat bahwa kenaikan harga sahamnya itu memang sangat kuat berkorelasi dengan besarnya aset. Nah, oleh karena itu, investasi atau trading di perbankan, di sektor perbankan atau bank-bank besar itu akan memberikan keamanan dibandingkan dengan subsektor lain. Nah, jadi saya berdasarkan paparan ini juga tidak merekomendasikan untuk kita trading di sektor-sektor, di subsektor lain di sektor finansial. Nah, karena subsektor-subsektor lain di luar perbankan itu selain datanya memang cukup sangat sedikit gitu ya, sehingga kita tidak bisa menganalisis cukup panjang lebar, dan kalaupun digabung nanti menjadi bias, artinya digabung dengan finansial akan menjadi bias. Nah, tetapi ketika di breakdown memang tidak banyak data yang bisa kita analisis, sehingga akan cukup sulit untuk memberikan menjadi dasar untuk kita melakukan trading pada subsektor tersebut. Nah, mengingat juga bahwa rata-rata subsektor finansial di luar perbankan itu biasanya mereka memang tidak memiliki kenaikan yang cukup bagus, karena kenaikan tertinggi itu memang ada pada subsektor perbankan. Jadi untuk kita aman, kita trading saja di sektor perbankan, khususnya pada bank-bank yang memang memiliki aset yang besar. Karena dari grafik tadi kita melihat bahwa perbankan yang berada pada rentang kenaikan sahamnya 5% sampai dengan 30% itu memang diikuti oleh perbankan-perbankan yang memang memiliki jumlah aset yang besar. Nah, saya kira itu yang bisa saya paparkan untuk strategi trading di sektor finansial. Tetapi walaupun demikian, jika Anda misalnya memiliki pengalaman lain yang menurut Anda bisa di-share terkait dengan trading di sektor perbankan, silakan tuliskan di kolom komentar sehingga yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari pengalaman Anda. Baik itu pengalaman negatif atau pengalaman positif bagaimana strategi trading di sektor perbankan. Nah, saya akan melanjutkan di sektor-sektor lain. Silakan untuk ikuti terus supaya Anda tidak tertinggal. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.